Halo guys, di video kali ini kita akan merangkul sebuah film yang berkisah tentang para bocil yang menghilang secara misterius, tepatnya di tengah malam. Hingga pada akhirnya warga setempat bertanya-tanya, apa penyebab hilangnya mereka? Lantas gimana keseruannya? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film dibuka dengan seorang gadis yang menceritakan kejadian mengerikan yang terjadi 2 tahun yang lalu. It's a true story. A lot of people die and a lot of really weird happened right here in my town 2 years ago. You're not gonna find it in the news or anywhere like. And the top people in this town were able to solve it. That they covered everything. The story starts in my school. Suatu hari ada seorang guru bernama Justin yang menemukan tidak ada satupun murid di kelasnya. Semua murid telah hilang kecuali seorang anak laki-laki bernama Alex. Di sini para penyelidik menemukan kalau malam sebelumnya tepat pukul 2.17 pagi, semua anak di kelas itu secara misterius terbangun, menuruni tangga dan berlari di dalam kegelapan. Tak seorang pun dari mereka yang kembali. Keesokan paginya, pihak Ladusing berusaha mencari di daerah sekitar, namun tidak menemukan apapun. Lantas polisi yang ingin mendapatkan petunjuk berusaha menanyakan hilangnya anak-anak tersebut kepada Alex. Sayangnya Alex tidak tahu kemana teman-teman sekelasnya pergi. Saat bersamaan, para Ladusing juga menginterogasi Justin, namun Justin yang tidak tahu apa-apa sangat terpukul dan sedih. 1 minggu kemudian, sekolah mengadakan pertemuan untuk orang tua yang sedang berduka dan cemas. Lantas kepala sekolah yaitu Markus mencoba menenangkan kerumunan. Di sini, salah satu orang tua meminta Justin untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketegangan di ruangan itu malah bertambah di saat para orang tua memfitnah kalau Justinlah yang sudah menculik anak-anak mereka. She should be locked up until she tells us what happened. Where are our children? Insiden barusan membuat Justin stres dan mampir ke sebuah toko untuk membeli cap tikus. Saat akan pergi, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ketika Justin mengangkatnya, ia tidak mengenali suara tersebut. Merasa ada yang aneh, Justin bergegas pulang ke rumah. Saat ingin bersantai manja, tiba-tiba terdengar dari luar suara ketukan pintu. Karena kepo, Justin pun segera mengeceknya. Keesokan harinya, Justin pergi ke kantor Ladusing dengan maksud melaporkan ancaman tersebut. Di sana Justin melihat gebetannya yaitu Paul. Karena birahi, Justin mengirim pesan kepada Paul untuk bertemu nanti malam di sebuah kafe. Saat malam tiba, mereka akhirnya bertemu dan menikmati beberapa botol cap tikus. Di sini Paul yang tahu kalau Justin sudah difitnah atas hilangnya anak-anak meminta Justin untuk tetap tenang dan membiarkan polisi yang menanganinya. Lantas Justin yang takut pertemuan mereka diketahui pacar Paul meminta Paul untuk tidak memberitahukan hubungan mereka. Tak lama kemudian, Justin yang sudah birahi mengajak Paul untuk ke rumahnya dan mulai bermaksiat. Please. Keesokan harinya, Justin mengantar Paul ke rumahnya. Sebelum pergi, Paul meminta Justin untuk tidak ikut campur dalam penyelidikan. Namun Justin mengabaikan peringatan tersebut. Suck my dick. Setibanya Justin di sekolah, ia mulai memata-matai Alex dan mengikuti Alex sampai ke rumah. Karena penasaran, Justin pun berputar dan mengintip melalui jendela. Di dalam, Doi melihat 2 orang yang sedang duduk dan tidak bergerak sama sekali. Dalam perjalanan pulang, Justin melaporkan tentang apa yang dilihatnya kepada Markus. Bukannya peduli, Markus malah memarahi Justin dan meminta Justin untuk berhenti memata-matai Alex. Saat malam tiba, Justin yang lelah bekerja seharian akhirnya tertidur. Di sini Justin malah mengalami mimpi yang sangat mengerikan.
Mimpi semalam membuat Justin semakin curiga dengan rumah Alex. Hingga keesokan paginya, Justin kembali mengikuti Alex dan berusaha meminta Alex untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya Alex yang emosian bagaikan editor tidak mau dan bergegas masuk ke dalam rumah. Karena terlalu lama menunggu, Justin pun tertidur di kursi mobilnya. Di sini tepatnya di tengah malam terlihat seorang wanita tua keluar dari rumah dan mendekati Justin. Sementara itu, salah satu orang tua anak hilang bernama Archer terlihat sedang memantau CCTV di saat anaknya menghilang. Di sini Archer berharap dapat menangkap petunjuk walaupun sekecil apapun. Lantas Archer yang mendapat ide mulai melacak kemana anak-anak tersebut pergi. Karena kepo dengan posisi menara yang ada di peta, Archer pun pergi keluar. Saat bersamaan ia bertemu dengan Justin. Bukannya menyapa baik-baik, Archer malah membacoti Justin hingga tiba. Di sisi lain, Paul yang sedang berpatroli melihat seorang pria yang sedang membobol sebuah rumah. Tahu kalau pria tersebut kan copet, Paul pun mengejarnya. Dude, please stop. Saat berhasil menangkap pria tersebut, Paul langsung memborgolnya dan ternyata pria itu bernama James. Di sini, Paul tak sengaja tercucuk suntik milik James, yang mana James adalah seorang penyabu aktif. Tak ingin menangani orang-orang seperti James, Paul pun melepaskannya dan meminta James untuk pergi dari kota ini. Singkat cerita, Paul kembali melihat James berjalan menuju gudang. Melihat kehadiran James membuat Paul emosi. Di sini kita akan diperlihatkan kejadian-kejadian yang dialami James. Yang terlihat kosong. Yang mana pada suatu hari James memasuki rumah Alex yang terlihat kosong. Di sana ia melihat orang tua Alex yang sedang duduk terdiam. Merasa ini adalah kesempatan emas, James dengan cepat menuju ke ruang bawah tanah. Di sana ia terkejut ketika menemukan semua anak hilang. Menyadari ada sesuatu yang salah, James yang panik langsung keluar dari rumah tersebut. Karena takut, James pun masuk ke dalam tenda dan bersembunyi di sana. Lalu, yang terjadi? Ketika Paul akan membawa James ke kantor polisi, James memberitahu kalau dia melihat anak-anak yang hilang berada di rumah Alex. Mendengar itu, Paul pun bergegas pergi ke sana. Setibanya di sana, Paul malah memborgol James di dalam mobil dan masuk ke rumah sendirian. Setelah berjam-jam, Paul kini keluar dan mulai bertingkah aneh. Sementara itu, Marcus yang sedang berada di rumahnya didatangi tante Alex yang bernama Gladys. Mereka yang berhalangan mengutus Gladys untuk menemui Marcus. Saat masuk ke dalam, Gladys langsung mengeluarkan sesuatu di tasnya dan memulai ritual. Me a rag, sweetie. Ritual itu membuat Marcus berubah menjadi sosok psikopat dan berusaha mengirimkan Justin ke alam barzah. Namun sayangnya Archer berhasil membantu Justin. Di tengah situasi kejar-kejaran, tiba-tiba saat malam tiba, Archer kembali menunjukkan semua temuannya sambil menunjukkan sebuah bangunan di peta. Melihat itu, Justin langsung mengetahui kalau itu rumah Alex. Cerita pun beralih ke Alex. Pada saat itu, ayahnya menjemput pulang sekolah setiap hari. Ketika di perjalanan, ayahnya memberitahu kalau saudara ibunya yaitu Gladys akan tinggal bersama mereka. Malam pun tiba, terlihat Gladys sampai di rumah dan Alex diam-diam memantaunya. Suatu hari, Alex yang menunggu jemputan sang ayah merasa aneh dan pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Setibanya di rumah, Alex melihat kedua orang tuanya yang hanya duduk terdiam bagaikan mayat yang sudah diawetkan. Di sini, Gladys mengancam Alex jika Alex memberitahu siapapun tentang dirinya, maka ia tidak segan-segan mengirimkan kedua orang tua Alex ke alam barzah.
Now, when I tell you that you are... Suatu malam tepat pukul 2.17 pagi, Gladys menggunakan sihirnya, yang mana satu persatu setiap anak di kelas Alex berjalan menuju ke rumahnya. Tak lama kemudian, semua orang yang ada di rumah Alex menjadi kerasukan. Bahkan polisi tidak bisa menemukan apa-apa di sana. Ketika Archer dan Justin mengetahui lokasi rumah Alex, mereka langsung masuk ke dalam dan mengeceknya. Lalu tiba-tiba Stay fucking back! merasa muak, Alex yang sudah melihat ritual yang dilakukan Gladys selama ini langsung masuk ke kamar dan memulai ritualnya sendiri. Pada akhirnya, anak-anak di ruangan bawah tanah pun mengejar Gladys dan menyerangnya hingga kembali ke alam barja. Endingnya sangat membangkongkan. Oke guys, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. From his class got reunited.